Selama manusia belum bisa makan batu, plastik, besi, maka sampai saat itu pertanian tetap akan dibutuhkan. Halo Sobat Saperta, kembali lagi bersama saya Mila. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga sangat keren. Kita akan membahas sedikit tentang pertanian modern dan juga petani muda dengan narasumber kita yang sangat keren, yaitu Ya, kenalkan nama saya Hanif Fahmi. Saat ini saya aktif menggeluti di bidang pertanian sekaligus kemarin sedang menulis satu buku ya yang berjudul dengan dari Kamus ke Ladang yang menceritakan pengalaman menjadi petani maupun masalah-masalah ataupun ide mengenai pertanian di Indonesia. wah, sepertinya sangat keren ya Mas. Oke, langsung saja kita akan sharing-sharing tentang pengalaman Mas Hanif. Mungkin bisa nih Kak dibagikan sedikit pengalamannya di dunia pertanian ini. Ya, saya itu pertama kali di dunia pertanian sebetulnya ketika masih kuliah ya. Jadi waktu itu karena memang sering praktikum, jadi sering nyoba-nyoba sendiri gimana caranya praktek dan itu diterapkan di rumah gitu ya. Waktu itu pas COVID masa transisi kita tidak ada kegiatan di kampus ya, tapi waktu itu ngerasa butuh kegiatan. Jadi itu momen pertama kali betul-betul budidaya pertanian sendiri ya dari awal sampai akhir, yaitu budidaya jagung sebetulnya. Budidaya jagung, dan waktu itu alhamdulillah bisa panen tuh, walaupun memang hasilnya ternyata nggak dapat yang banyak gitu ya, tapi itu betul-betul jadi satu pengalaman perdana yang membuat saya ngerasa punya panggilan hati lah ya di pertanian. Kemudian setelah itu lanjut dan ada kesempatan saya mendapat satu pendanaan lah ya untuk membangun greenhouse melon hidroponik begitu. Itu sejak 2023 sampai 2025 ini. Ya kurang lebih gitu perjalanan singkatnya. Wah, dari perjalanan singkat itu sangat menggugah Mas Hanif untuk terjun di dunia pertanian ya, Mas? Betul. Kira-kira dari pengalaman itu sampai sekarang ada tidak masalah-masalah yang muncul gitu? Ya. Atau mungkin ketika pertama kali melakukan kegiatan bertani, mungkin waktu COVID itu, Mas Hanif mengalami masalah apa yang mungkin bisa merubah pola pikir Mas Hanif? Ya, tentu pengalaman tidak akan bisa lepas ya dari apa yang kita lakukan, termasuk menjadi petani. Gara-gara terjun langsung di dunia pertanian, tentu membuka mata saya bahwasanya jadi petani itu sesuatu yang sangat sulit gitu ya. Jadi pertama saya lebih memiliki empati kepada petani gitu ya, dan merasakan apa yang dirasakan oleh petani gitu. Makanya emang petani itu profesi yang membutuhkan perhatian lebih ya dari stakeholder, yaitu pemerintah. Yang kedua, kalau bicara masalah tentu memang sangat banyak ya. Ketika pertama kali nanam jagung itu bingung juga. Pertama soal SOP budidaya gitu ya, yang awalnya ini nanamnya gimana yang benar, kemudian nyemprotnya gimana gitu. Jadi dari budidaya teknisnya pun juga masih belajar waktu itu. Yang kedua terkait pengendalian hama penyakit ya, itu juga masih jadi PR. Bagaimana pengendalian hama penyakit ini kan butuh pengalaman, butuh referensi yang tepat gitu. Di satu sisi ternyata yang lebih penting adalah petani itu harus menguasai dari hulu sampai hilir gitu. Jadi bisa nanam, bisa merawat, dan juga bisa memanen. Itu bagian terpenting ketika kita bicara pertanian ya. Jadi nggak hanya menanam tapi juga bisa menjualnya gitu. Nah waktu itu pas jagung kita juga agak bingung ya ngejualnya gimana gitu, cara merawat pasca panennya gimana gitu, karena waktu itu baru semester 3 atau 4 kalau nggak salah. Jadi emang masih baru dan ya masih nyoba lah ya di dunia petani. Kemudian kalau di melon masalah juga hampir mirip. Kalau di melon biasanya masalah di budidaya ya, sementara kalau penjualan itu kita jauh lebih gampang karena melon jadi satu komoditas yang banyak dicari orang, dan dari cara menjualnya pun bisa lebih beragam. Kalau jagung kan karena tanaman pangan, jadi memang cara penjualannya langsung ke tengkulak gitu. Tapi kalau melon bisa dijual sendiri, bisa butik melon atau sistem pre-order atau dikirim ke beberapa daerah. Ya kurang lebih gitu.
Oh baik. Jadi dari masalah-masalah itu malah menimbulkan ide-ide yang baru gitu ya? Ya, Aku mau tanya nih Mas, kan Mas Hanif itu salah satu petani muda ya di kalangan Gen Z. Ini yang sekarang kita tahu kalau Gen Z itu paling seperti anti sinar matahari gitu. Kira-kira dari pandangan Mas Hanif sendiri, apa sih yang menyebabkan para pemuda sekarang, Gen Z zaman sekarang itu kayak enggan untuk terjun di dunia pertanian? ya, ya sebetulnya itu jadi satu hal yang bisa dimaklumi ya, karena memang jadi petani itu profesi yang sulit menurut saya, dikarenakan menuntut ketahanan fisik gitu. Dan ya bisa dibilang fisiknya juga harus kuat, harus bisa tahan capek gitu, tahan banting, dan salah satunya bisa tahan panas gitu. Itu real gitu ya, yang saya alami juga gitu. Nah, yang harus dipahami adalah bagaimana kita memaknai petani ini bukan hanya dari satu sudut pandang yang sempit ya. Apalagi teman-teman yang dari masa pertanian ya, sebetulnya bisa masuk ke dunia pertanian lewat sektor-sektor yang bisa membantu petani. Contoh di sektor agribisnis, di sektor peratanan gitu ya, atau di sektor yang memang bisa menjadi kekuatan kita di situ. Contoh bagaimana kita bisa membantu petani dalam menjual hasil panen mereka, bagaimana kita membuat story-story yang berkaitan dengan petani, itu bisa kita masuki. Tapi kalau balik ke konteks pertanyaannya, gimana caranya, sepertinya memang agak sulit ya. Gak usah jauh-jauh deh dari Mbaknya sendiri, itu juga gimana gitu ya, apakah memang tertarik menjadi petani, atau nggak usah jauh-jauh dari masa pertanian sendiri itu gimana gitu. Karena itu lagi-lagi jadi satu profesi ya. Kalau sudah profesi biasanya ya mau nggak mau harus dijalani, dan ya lagi-lagi kita nggak bisa memungkiri lah ya, bahkan orang-orang zaman dulu pun bukan karena passion ya, tapi karena terpaksa menjalani kehidupan ya sebagai petani gitu. Nah, orientasinya juga harus diubah ya. Petani itu jadi pekerjaan yang ya mengasihkan gitu. Jadi petani kegiatan yang bisa sekaligus olahraga dan sebagainya. Jadi kalau orientasinya adalah petani memang beban, petani ya sulit dilakukan, ya itu akan mempengaruhi cara kita dalam memandang sebuah pekerjaan. Jadi andaikan kita enjoy, kita akan enjoy. Gitu penting. Oh baik, berarti semua itu tergantung dengan pola pikir masing-masing ya Mas? Betul. Jadi belum tentu orang yang sekolah di pertanian itu dia masih punya pola pikir untuk terjun di pertanian, mungkin masih sedikit minim ya di situ. Nah itu sebuah masalah sih ya sebenarnya untuk generasi kita. Nah kira-kira apa sih Mas, apa yang bisa Mas sampaikan tentang bekal atau keterampilan apa untuk anak-anak generasi muda yang ingin bertani, untuk mencoba menjadi petani modern dan juga petani generasi saat ini? Ya, pertama ini buat siapapun ya, terlepas dari masa pertanian atau enggak. Pertanian itu adalah ilmu praktek ya. Jadi memang selama kita masih punya kesempatan untuk belajar ya, perbanyak praktek itu. Misalnya dengan kita belajar dengan orang lain, dengan kita magang, atau ketika kita ingin memulai bisnis pertanian atau usaha budidaya pertanian, kita mulai dari skala yang kecil dulu. Kalau mau nanam jagung ya dari satu petak dulu. Kalau dari satu petak sudah berhasil dan sudah menguasai teknik budidaya dan pemasaran, nanti bisa nambah di 2 petak, 3 petak dan seterusnya. Pun dengan budidaya pertanian yang lainnya gitu. Di satu sisi secara, kalau saya nyebutnya itu ada 3K ya. Pertama kualitas, yang kedua komunitas, yang ketiga kolaborasi gitu ya. Kualitas ini adalah menentukan bagaimana produk kita itu akan diterima oleh pasar. Jadi kalau kualitasnya bagus, pasar juga akan mampu dengan mudah untuk menyerapnya. Kemudian yang kedua komunitas ya, kita juga harus tergabung dalam komunitas, punya banyak jejaring circle gitu yang akan memudahkan pemasaran kita. Dan terakhir ada kolaborasi gitu kan, ke depan peluang-peluang kolaborasi ini pasti akan terus ada ya, karena memang tanpa kolaborasi ini biasanya kita akan berjuang sendiri gitu, tapi dengan kolaborasi pekerjaan kita jadi lebih mudah dan ya terbantukan. Kalau untuk dukungan sendiri itu menurut Mas Hanif, dukungan dari pihak kampus, pemerintah, swasta itu sangat diperlukan atau tidak, dan jika menurut Mas Hanif sendiri
dukungan apa saja yang diperlukan untuk generasi saat ini? Ya, saya pernah menulis di sini ya. Jadi saya nulis satu judul ya. Jika saya jadi Menteri Pertanian, ini strategi saya dalam meregenerasi petani. Jadi yang pertama, bagaimana pemerintah itu ya harus hadir ya. Karena terkadang pemerintah atau stakeholder itu hadirnya di saat kita ya sudah ada di posisi tertentu gitu. Jadi hadirnya itu memang bagaimana mereka bisa menginisiasi, bisa mendampingi dan mendukung ya bagaimana petani-petani muda atau orang-orang yang concern di dunia pertanian. Yang kedua tentu yang berkaitan dengan modal lagi-lagi ya. Modal ini biasanya menjadi masalah bagi anak-anak muda gitu ya. Ya bayangan saja gitu. Kita misalnya baru lulus kuliah lah ya. Baru lulus kuliah kan itu belum kerja ya. Itu dapat modal dari mana? Gitu. Biasanya orang-orang yang dia mau langsung bertani dalam skala besar, biasanya orang tuanya juga petani atau orang yang memang udah punya modal. Nah, salah satu opsi nyari modal kan dapat investor ya. Peluang-peluang investor ini harus sering dimunculkan. Jangan sampai yang muncul malah dari swasta atau yang sifatnya kompetisi-kompetisi yang terbatas gitu. Sementara banyak ide-ide yang sebetulnya itu bagus, tapi karena tidak adanya modal, akhirnya ya hanya mandek gitu. Nah, pemerintah, swasta maupun dari kampus harus sering-sering di dalam mewadahi ide-ide tersebut. Kemudian yang selanjutnya coba dorong mereka dalam membangun sebuah ekosistem pertanian. Tentu tidak usah jauh-jauh, misalnya di Fakultas Pertanian ya. Kalau memang pengen mendorong, ya coba adakan kegiatan yang bisa menstimulus ya mahasiswanya untuk bisa menjadi petani. Contoh bisa mengadakan semacam gelaran panen gitu ya, mahasiswa yang punya produk pertanian bisa panen gitu misalnya, atau dorongan-dorongan yang sifatnya stimulus-stimulus semacam itu gitu. Karena kebanyakan kegiatan-kegiatan di Indonesia atau di kampus itu kan sifatnya seremonial ya. Karena beberapa kali saya itu ikut pelatihan pertanian gitu. Yang menarik dari pelatihan pertanian, pelatihannya adalah di hotel ya. Ya bayangkan saja di hotel kita nginep 2 hari gitu ya, dan di sana nggak banyak bahas soal pertanian gitu. Jadi yang bahas adalah politik. Artinya kan memang kita sering punya agenda-agenda seremonial ya, bukan substansial. Jadi ini penting untuk sama-sama dipahami. Kalau memang pengen tujuannya bisa betul-betul berdampak ya hadir di masyarakat gitu, ya cuma di permukaan saja. Ya kurang lebih seperti itu. Baik. Mungkin cerita dan juga sharing session kali ini kita cukupkan. Terima kasih kepada Mas Hanif yang sudah mau membagikan pengalamannya kepada kita. Semoga dengan dibagikannya pengalaman-pengalaman ini bisa menambah inspirasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak Paperta FM kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.